di tahun-tahun itu gue inget banget ketemuan sama lu susah. Terus tiba-tiba sekalian ketemu sama lu lagi bawa gym bag isinya oksigen. Yang lain pada mau bayar dan acaranya seminar dibikin berbayar, sementara gue bikin seminar tidak berbayar dan gue tidak membayar lu. Nah itu yang lu mau. Ini emang orangnya aneh memang. Orang-orang sama lu kasih puisi sajak, iya kan? Betul. Sampai akhirnya modelnya nangis beneran. Iya. Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini bareng sama teman lama banget saya. Lama banget ya. Berapa puluh tahun? 20 udah lewat sih. Lewat ya? Udah lewat, okay. 20 tahun. Yeah. Dari sebelum uban sampai gue udah ubanan kayak gini. Betul. Ya ini Anton Ismail. Halo teman-teman semuanya. Tuh, kalau ada yang nggak tahu Anton Ismail ini fotografer profesional. Lo masih nyaman disebut itu atau disebut yang lain? Sudah tidak nyaman disebut fotografer karena nyamannya, semua orang itu memotret sekarang. Betul juga, ya kan? Betul juga. Jadi gua itu dulu memotret, sekarang masih memotret. Misalkan kalau dibilang gua fotografer profesional, menurut gua semua orang fotografer, mereka sudah semuanya melakukan kegiatan merekam dengan gadget mereka, foto, video. Jadi gue tidak bisa sombong bahwa aku adalah satu-satunya fotografer di Cipete. Tapi dulu pertama kali kenal, gue takjub sih sama lo pertama kali dulu tuh. Awal-awal zaman dulu masih zamannya DSLR ya kan. Yeah. Yang namanya ngedit foto aja jadi PR zaman dulu kan. Oh iya banget. Iya banget kan, jadi foto jadi PR. Hasil foto itu udah pasti mesti nge-flat atau raw. Soalnya ya hasil foto asli beneran mah ya udah pasti gak bener lah. Iya. Kalau gue bener bro, karena gue tahu tekniknya. Nah itu dia tuh. Bener dari mana orang gue waktu lihat EOS One lo hasil cemplang semua gitu. Kontrasnya dengan perhitungan semua. Itu. Iya dengan perhitungan, iya bener. Dengan perhitungan. Tapi gue demennya dari lo tuh ya. Lo tuh bisa ngakalin macem-macem gitu. Gue masih ingat waktu itu lo gak mau pakai RAW di EOS One. Awal-awal waktu itu motret siapa sih? Dewa ya? Iya. Iya kan? Motret Dewa waktu itu. Lo gak mau pakai RAW, berakhir dengan lo pakai JPEG, tapi kontrasnya direndahin abis. Jadi udah kalau yang video, kalau zaman sekarang video tuh lock gitu ya. Jadi kayak lock gitu. Tapi yang penting bisa bursting aja. Dapat gitu. Iya. Buat lu tuh semua tuh tidak harus seperti ini. Pokoknya yang kalau bisa mencapai apa tujuan lo, ya udah itu yang dilakuin. Ya itu yang gue lakukan. Dan juga satu lagi, kenapa gue melakukan itu? Ya lo tahu gue bahwa gue orang yang sangat eksperimental dan suka mencoba hal baru. Dan juga apa yang gue lakukan tuh didasari oleh ilmu pengetahuan gue. Maksudnya kayak gue memotret itu memang belajar benar. Jadi gue tahu nih apa yang gue inginkan. Dan juga pas itu motret JPEG karena gue pengen burst kan. Momen itu. Jadi kayak ya udah ini yang gue lakukan apa nih, gue harus membuat itu jadi flat. Dan juga gue bisa mendapatkan momen itu. Dan gue tahu ini akan dicetak dengan ukuran berapa. Dan kemudian cara gue mengedit akan seperti apa. Jadi itu udah semuanya jadi satu set gitu ya. Dengan kamera yang sebetulnya lumayan baru kan waktu itu makanya. Iya. Ini kan lumayan baru. EOS One itu waktu itu baru makanya waktu itu. Baru. Ya. Baru banget lah. Gue ingat banget lu pindah dari D70. Iya kan awal D70 pindah ke EOS One. Tapi kita tarik mundur dulu. Lu bicara soal lu belajar banget. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu lu belajar fotografi itu di mana? Oke, gue belajar fotografi di Australia di RMIT. Jadi Royal Melbourne Institute of Technology. Di Melbourne tentunya. Di situ gue belajar dari hal teknis, kemudian prakteknya, kemudian sainsnya, lensa itu bagaimana cara membuat film, bagaimana emulsi film itu bagaimana dan lain-lain. Jadi benar-benar proper education untuk fotografi sama sinematografi juga. Enggak ya. Tapi waktu itu di kamera lah ya. Di kamera, pokoknya kamera foto. Kamera foto dan sekarang kan sangat mudah ya bagaimana pada saat kita punya kamera foto sebenarnya nih ya. Kita moodnya kita ganti bisa jadi video. Iya. Nah itu jadi makanya kayak
nggak jauh lah menurut gua. Jadi kalau video kan kumpulan dari foto-foto still. Iya betul, foto-foto still. Gitu sih. 20-an foto di sequence dalam 1 detik, ya udah jadi video lah. Nah, betul. Gitu, sesederhana itu sebetulnya ya. Cuman ya kalau foto dulu ya bagaimana cara ngambil satu frame yang baik dan benar gitu. Yang zaman sekarang bahkan sebuah handphone yang kita pegang ini sekali jepret sebetulnya udah ngambil antara 8 sampai 25 foto untuk sekali jepretan. Masa? Yes. Tapi JPEG ya? Sebelum JPEG. Sebelum JPEG. Setelah itu nanti dia atur, disusun sesuai dengan kemampuan algoritmanya dia, dengan processing powernya dia. Jadi dia bisa ambil foto yang memang sudah lebih gelap, lebih terang, terus diambil part-partnya, digabungnya di satu. I see, yang gitu. HDR itu jadinya. Yes. Sebetulnya itu sudah otomatis sekarang. Nice. Udah otomatis, tinggal tergantung processing powernya sekencang apa. Itu makanya yang dulu kita pelajari itu tiba-tiba diselesaikan dalam less than 1 second, kurang dari 1 detik jadi. Gokil. Gue jadi kayak flashback ya, kayak bagaimana perkembangan fotografi itu dari zaman ke zaman. Dan dulu tuh susah banget untuk memproduksi sebuah gambar. Iya. Motret, pilih filmnya. Iya. Kemudian mau jangankan burst, kalau misalkan kita udah tahu mau apa nih ya, kita sangat hati-hati karena di dalam satu roll film itu cuma ada 36. Iya, kalau 6 frame. Tergantung masukinnya sih. Kadang-kadang 38. Iya. Malah ada yang besar medium format tuh cuma 12. Cuma 12, ya. Dan sekarang tuh udah bisa sangat fleksibel, tapi dengan teknologinya, tapi dengan semua perkembangan itu esensial fotografi itu masih sama ya. Masih sama itu. Oh, by the way, kalau bicara soal profesional tadi, kita establish dulu basicnya. Kuliah sampai tahun berapa? 98. Sebenarnya kekat karena Krismon. Oh iya betul. 98 ya waktu itu ada kata Krismon. Terus mulai motret profesional tahun 2000. Tahun 2000 gue mulai. Tahun 2000. Cepet banget ya 2000. Kita ketemu 2004 kalau gak salah atau 2000. Cepet banget bro. Cepet banget itu. Gue tuh masih idealis banget ya. Berantakan, idealis banget. Mana-mana pakai celana pendek, sekarang juga masih pakai. Never change bro. Iya. Cuma yang gue suka dulu waktu sesuatu yang tidak berubah dari yang bisa diambil dari zaman dulu. Pertama kali gue ikutin seminarnya lu soal fotografi. Itu adalah lo bilang, ada orang nanya kan dapat ide itu dari mana gitu. Karena ide lu kan liar-liar ya. Dan ide liar lu tuh sampai dipakai sama brand-brand besar. Siapa aja sih dulu? Seingat gue Levi's pernah. Name it. Apalagi? Gue lupa ingat. Revlon apa L'Oreal? L'Oreal kan. Dan ini dari pusat semua kalau nggak salah. Iya. Yang gue inget dari pusat itu kan. Yang sampai di tahun-tahun itu gue inget banget ketemuan sama lu susah. Terus tiba-tiba sekalian ketemu sama lu lagi bawa gym bag isinya oksigen. Itu gue masih inget banget itu. Makasih udah mention ini. Gila. Iya. Lu bawa gym bag isinya oksigen. Gue sampai nanya kenapa gitu. Ternyata lu muter-muter kan. Correct me if I'm wrong. Waktu itu kalau nggak salah lu sampai ada kondisi briefingnya di Amerika ya. Iya. Briefing di Amerika, tapi syutingnya di Australia. Apa bener ya? Iya, betul kayak gitu. Iya. Ajaib ya. Kalau ada konten kreator zaman sekarang, briefingnya di WA, syutingnya di rumah. Lu briefing harus ke Amerika dulu. Habis itu terbang ke Australia. Itu karena kondisi kayak gue produksi di mana, di katakan di tempat ini, di spot ini, di negara mana, dan sedangkan yang lain tuh udah ngegulung tuh, pekerjaan harus jalan kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu. Dan baru tadi pagi gue cerita sama teman-teman gue di kantor tuh, bro, gue nih thank God gue sudah bisa memutuskan diri gue untuk slow down. Karena dulu sehari tuh bisa 2 kali motret dan sampai gue berpikir gue tuh nyari apa sih kayak gitu kan. Yang pada akhirnya ya sampai sekarang ini tuh maksudnya bahwa nggak semuanya tuh harus dibuat ribet kok sebenarnya. Sebenarnya yang pengen buat ribet kan kita sendiri memutuskan oke,
ini apa itu, ya makanya itu sih sebenarnya kayak ya jadinya ya secara kondisi sampai gue kerja tuh bawa Iya, tabung botol, oksigen, tabung oksigen gitu itu. Ya, makanya saya bawa tabung oksigen. Gila. Gue ingat sampai kayak begitu. Dan yang lucunya lagi, tapi ini yang gue sangat senang dari dia nih ya. Lu mengawali sebuah kelas pagi, tapi sebelum kelas pagi, lu udah pernah ngomong sama gue gitu kan, bahwa lu nggak mau bawain seminar kalau itu berbayar. Iya. Ya kan? Lu gak mau bawain seminar kalau itu berbayar. Semua orang, gue ingat waktu itu acaranya apa sih, pameran fotografi. Semua brand ngejar lu. Gue ingat, lu dipecing sama semua brand kan. Gak ada yang dapat. Berarti dengan gue yang dapat karena gue gak mau bayar. Karena gue gak bayar. Yang lain pada mau bayar. Dan acaranya seminar dibikin berbayar. Sementara gue bikin seminar tidak berbayar. Dan gue tidak membayar lu. Nah itu yang lu mau. Ini emang orangnya aneh memang. Orang-orang nyari duit. Dia sampai pakai tabung oksigen datang pagi-pagi itu, gitu banget tuh. Kita mulai jam berapa? Iya, karena gini apa? Mungkin gue dapat berkahnya dari hal lain, tapi kayak gue selalu pengen apa? Gue nggak tahu ya pikiran gue kayak semangat gue itu apa, tapi kayak gue pengen ngasih share pengalaman gue kepada teman-teman, bukan pengalaman bahwa gue paling bisa, tapi pada saat gue memberi, ya gue pengen ngasih tahu kesalahan-kesalahan gue itu apa ya, ketololan gue tuh gimana ya, jangan ulangin lagi. Nah di sementara hal kayak misalkan gue nggak mau terima yang misalkan lo ada seminar lo bayar gue, itu enggak, selama ini nggak ditarik bayaran ya orangnya karena gue berpikir bahwa edukasi sebenarnya kan hak semua orang. Dan sebenarnya gue rencanakan gue mempunyai sikap seperti itu. Yang sampai beberapa bulan lalu gue diingatkan sama teman SMA gue, kenapa kok gue bisa kayak gini. Ternyata gue dulu pernah ngomel-ngomel ya sama temen gue, karena gue kesel banget. Gue mau sekolah tapi kok mahal banget ya, kayak gitu ya. Gue belajar ini, gue pengen ini, tapi kok gue nggak bisa karena apa? Karena gue nggak mampu membayar itu. Jadi mungkin unek-unek gue, pembalasan gue, pokoknya kalau nanti kalau ada orang mau belajar, mereka nggak harus membayar, kayak gitu ya, dalam tanda kutip ya, tanda kutip ya. Makanya kayak sampai sekarang kayak gitu, terusan. Walaupun sekarang gue harus mikir realitas ya, bahwa bagaimana kan sekarang tambah besar nih. Tadi kan kita bicara tentang kelas pagi ya. Itu adalah sebuah komunitas foto yang sekarang lama-lama semakin besar, reach-nya udah sampai ke seluruh Indonesia. Dan nah kalau gue nggak dapat kekuatan dari situ, gimana gue bisa menjalankan ini? Nah sekarang itu ya bukan berbayar tapi saweran. Secukupnya. Semampunya, serelanya lah ya. Gue ngasih ini pengeluaran kita segini ya, kita tetapkan sekian kayak gitu ya. Kalau lo nggak mampu nggak apa-apa. Jadi ada penggalangan dana, kemudian kita langsung kasih flooring ke orang-orang, nih dapatnya segini, kita keluar untuk ini. Soalnya biar bagaimanapun tim lo yang maju juga butuh makan. Betul. Dan waktu mereka juga kepake gitu kan. Betul. Oke. Kelas pagi. Itu mulai tahun berapa ya? 2006. 2006. Nah, 2006 ingat banget tuh kelas pagi. Lo pertama gue datang soalnya. Thank you so much. Pagi-pagi. Pagi-pagi buta banget itu, jam 5 apa ya lo mulai ya? Jam 6. Jam 6 ya? Jam 6. Jam 6. Ya itu pagi-pagi banget sih waktu itu. Masih ingat? Main gue aja, Pak. Karena sebelum orang kerja, sebelum orang kuliah, terus misalkan ditanyain selesai kerja jam berapa, ya gue selalu tahu mulai jam berapa, tapi gue nggak bakal tahu gue selesai jam berapa kalau syuting, ya kan? Biasanya syuting tuh jam 9, jam 10 kayak gitu kan. Ya udah, sikat bro, pagi aja udah. Soalnya kalau kelar nggak tahu lah. Iya makanya kan. Tapi gue nggak bisa dong pagi, bro. Kalau misalkan pagi, kalau lo nggak niat lo nggak datang. Ya betul. Gitu kan. Ya buat gue sih bilang, ya udah gratis. Dikasih pagi. Pakai mau komplain lagi.
Mana dong? Tuh kelas pagi tuh mulai waktu itu di daerah Jakarta Selatan ya. Kebayoran lama ya. Yang kalau hujan tuh banjir. Dan buntu. Iya. Itu studio lu ya waktu itu ya? Kontrak gua. Ngontrak itu ya? Masih ngontrak waktu itu? Kontrak gua. Oh iya. Oh itu studio gue inget tuh. Waktu itu kita sempat bikin apa? Black Valentine. Itu mah bukan studio ya. Itu gue kasih tahu nih ya teman-teman. Itu bukan studio. Itu apa? Itu tempat motret. Tapi kayak tahu nggak kayak sarang penyamun gitu. Iya, memang kan? Anak-anak pang. Anak-anak misalkan di situ ada SMA 29 tuh. Biasanya tuh mereka tuh bolos tuh di depan warung depan tuh. Nongkrong di situ. Nongkrong di depan itu. Ada anak SMA 29 nggak di sini? Nongkrong di depan. Terus kan kadang guru ngecek tuh. Wah, hari kan mereka. Wah, udah gue masuk studio aja. Masuk studio, gue masukin studio tuh udah gue kunciin. Udah kunci. Nah, sekarang lo belajar di sini. Sama juga. Enggak belajar di sana, belajar di sini. Tapi at least belajarnya asik gitu loh. Iya. Ngobrol gitu. Ngobrol. Iya, waktu itu lo bikin apa ya konseptualnya? Tapi tuh gue takjub sih sama lo waktu itu. Lo berusaha mencari kesan sedih waktu itu. Terus lo pasangin musik sama lo kasih puisi sajak, iya kan? Betul. Sampai akhirnya modelnya nangis beneran. Iya. Jadi itu maskara yang luntur itu bukan digambar maskara luntur, langsung tapi luntur beneran. Karena air mata. Karena air mata beneran. Masih ada fotonya? Gak yakin gue. Fotonya ada di majalahnya soalnya. Kalau di gue sih masih ada di majalahnya itu. Itu pas ngeliatin, nih dia yang iseng apa gimana? Udah lampu cuma sebiji gitu kan? Cuma lampu ARRI sebiji nggak salah ya? Satu biji. Ya kan? Blondie 2000 watt. Nah ya udah disikatnya 2000 watt langsung. Buset bilang. Dia nangis bukan karena itu, karena kepanasan. Makanya bilang, ini nangis karena terharu apa kepanasan sebenarnya? Cuma poinnya yang menarik di situ gue lihat adalah ya itu motor tuh nggak perlu rumit-rumit gitu, nggak perlu sampai 12 lampu gitu kan, nggak perlu juga. Ya selama memang tercapai apa yang dicari gitu. Dan secara teknis emang bisa dihandle. Nah secara teknis betul. Iya kan? Secara teknis betul. Tapi gitu. Layernya kan banyak. Iya, layernya banyak sebetulnya. Ya kan nggak bisa kalau lo pakai kamera pocket yang waktu itu dynamic range-nya tipis banget, terus lo jepret di situ, kacau lah, itemnya udah nggak ada detail, habis blast gitu, cuma jadi hitam putih kontras tinggi banget. Tapi karena kamera lo bisa, secara teknis bisa, jadi itu jadi bisa difoto waktu itu. Betul. Itu gue liat, dipikirin ya satu persatu ya, yang ini. Gitu. Itu menarik loh. Dia ngakunya nggak teknis, padahal teknis. Ke bawah, udah embedded bener. Embedded di dalam gitu. Kelas pagi pelajaran pertamanya bukan pelajaran teknis kan? Bukan konsep ya waktu itu ya? Iya konsep, sekarang belajar bernarasi. Belajar bernarasi, bisa ceritain gimana tuh? Jadi gini ya, kalau gue lihat trennya sekarang ya, bahwa gue juga mengatakan ini bukan dari awal loh sebenarnya. Gue tuh orang yang sangat visual. Apapun itu visual dulu keluar. Gambar. Ada pertanyaan, Mas kalau misalkan buat foto harus ada konsep apa enggak? Gue selalu bilang iya konsep. Tapi kayak gue tidak pernah sedetail ini membedah bagaimana kekuatan narasi itu. Ternyata narasi ini misalkan gini. Ini kan gue katakan ya siapapun yang motret, misalkan gue nih seorang seniman, kreator kayak gitu, imajinasinya kadang banyak nih. Dan somehow kalau saya bisa menarasikan imajinasi itu dengan struktur yang baik, itu akan tajam banget. Dan berikutnya terkait ini bahwa ini sah banget ya, gue bisa ngomong bahwa kalau kita lihat teknologi ke sini dan tadi gue pertama kali bilang bahwa semua orang itu adalah fotografer dan kreator. Apa yang gue bisa lo juga bisa dan sebaliknya gitu. Nah, hal yang terpenting untuk bisa terjun ke profesi nanti yang itu akan dihargai itu adalah kekuatan kita bercerita dan bernarasi. You name it, semua orang berhasil. Pada akhirnya itu ya. Presiden, marketing, mau orang finance, mau apapun, tukang masak, orang punya restoran, mereka punya satu kesamaan. Mereka semua storyteller yang baik. Betul.
Coba lo kalau lo nggak bisa cerita ngemeng, coba lo mau didengerin kayak gimana? Iya, Bahasnya betul. teknologi kan? Iya. Coba. Kalau Betul. ceritanya nggak bisa dirunut, nanti orang susah buat ngerti juga. Kerjaan lo gitu kan. paling reviewer, Ngerti. gitu kan? Iya, Tapi ngeluarin lo- skor mah gampang. gampang. Iya, ngasih lihat sekuat apa baterai tahan lama ya, tapi ceritanya yang memang agak susah memang. Betul. Nggak semua orang bisa nyusun ceritanya, terus kenapa, mana yang mesti ditekan, mana yang mesti dikasih lihat gitu. It's not what, gue tambahin, it's not what you present, but it's how you present it. Itu yang menjadi hal yang menjadi concern gue juga. Bagaimana lo menceritakannya. Iya. Begitu tuh believable aja gitu ya. Nggak pada ada yang inget kan Santa Claus sebetulnya bajunya hijau bukan merah. Yes. Betul. Nggak pada sadar gitu bahwa itu efek dari Coca-Cola. Maybe. Ya kan, bener. Iya kan. Ceritanya begitu kan. Wow. Gitu, jadi tergantung dari apa. Jadi lucu ya yang diajarkan di kelas pagi adalah mempertajam narasinya justru, mempertajam ceritanya gimana. Cuman ajaib sih karena teman-teman lu juga banyak yang seniman dan banyak yang bikin. Yang waktu dulu apa ya, waktu awal-awal ngerespon album musik ya. Iya. Ya kan, album musik. Gue lupa tuh album. Lu masih inget aja sih? Itu yang kami merespon Melancholic Beach. Oke. Nah, kan musiknya diputar, terus semua harus merespon maunya seperti apa, gambarnya seperti apa gitu kan. Per lagu kalau nggak salah ada bikin gitu. Sampai nanti akhirnya dipilih. Tapi gue nggak ikutin sampai akhirnya jadi gimana. Makanya kita buat satu pertunjukan panggungan gitu di bawah dulu kantor koran Tempo. Majalah Tempo itu di bawah itu. Gila dengan segala ada pipa-pipanya, kemudian parkiran di bawah itu, tapi bukan parkiran yang proper ya, yang masih tanah-tanah. Gue nggak tahu itu kayak misalkan ada masih pipa-pipa dari mana, airnya dari comberan mungkin, bau banget soalnya, kayak gitu. Gila deh, perjuangan banget. Itu Anton banget itu kalau udah kayak begitu. Makanya gue nggak cocok kayak misalkan di gedung yang sangat mewah ini. Gimana kayaknya nggak enak gitu. Ini merasa gimana gitu. Ini cuma nempel-nempel. Bukan di sini, di sono, di luar. Oh, di luar. Oh, kalau di luar ya mungkin ya gitu ya. Yang gemerlap gitu kan. Iya. Dengan lighting yang kuning-kuning gitu. Waduh. Nggak pas ya, nggak pas. Enak nih disewain nggak di tempat? Enaknya. Nah kalau kayak gini cocok loh pasti. Iya. Lagi berpikir sewain nggak ya? Oke. Berarti itu konsepnya kelas pagi dan sampai sekarang masih saweran jatuhnya ya, bukan ada angka tertentu gitu ya. Yang penting harus bisa belajar aja di situ. Yang dihargai adalah kemauannya bukan ya? Iya betul. Nah gue tambahin lagi. Nggak apa ya, gue nambahin lagi ya. Nah tadi kita belajar narasi ya, tapi tetap ada teknik fotografinya. Tujuannya itu apa? Ditanya tujuannya itu adalah bagaimana kelas pagi itu bisa menjadi wadah bagi siapapun, bukan hanya fotografer, untuk bisa lebih mengerti dirinya dan juga misalkan dia punya passion apa ya, bisa dikembangkan dari narasi yang kita ajarkan di situ gitu loh, untuk kemandirian dia. Dan juga harapan gue tuh mereka mau sekecil apapun mereka bisa memberikan sebuah impact yang positif kepada sekelilingnya. Dimulai dari lingkaran kecil dulu. Nah gue selalu bilang ke teman-teman, bagaimana lo mau dihargain kalau lo hanya mikirin tentang diri lo atau ngomongin berkarya tentang keresahan diri lo, nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi bagaimana lo udah bisa ngasih impact untuk orang belum? Bisa bantu orang sekitar. Contohnya ya, gimana? Misalkan orang motret, Mas karya gue kok belum dihargain sih? Kok masih kayak gini-gini aja sih gue? Ya kan, misal ya lo udah ngasih impact apa ke orang? Lo udah bisa buat orang tersenyum apa enggak? Lo udah bisa memberikan sebuah jalan untuk orang apa enggak untuk maju? Apakah orang dengan lihat konten lo sudah bisa decide gue harus beli gadget yang mana ya yang tepat untuk dia? Ya kayak lo kan sebenarnya itu kan sebenarnya impact ya. Impact ya betul, impact. Sebenarnya itu. Apakah foto itu bisa membuat seorang jadi tenang lihatnya, happy lihatnya gitu kan, atau malah mungkin dia foto di mana nih di misalnya di Danau Toba gitu. Apakah lu sudah membuat orang itu jadi bermimpi untuk mau ke Danau Toba? Yes. Ya kan? Dan lu bisa membuat itu dengan apa? Dengan sebuah narasi yang baik. Iya betul. Ya kan? Betul. Dalam ya.
Tiba-tiba kita jadi dalam sih pembahasannya. Nggak boleh ya di sini ya. Nggak apa-apa. Justru itu. Justru ini dicari seorang Anton Ismail itu kalau dilihat dari luar memang kayaknya ini bocah dari mana sih gitu kan. Bocah walaupun udah ubanan masih bocah gua. Iya. Bocah dari mana? Tapi kalau diajak ngobrol beda. Depth-nya tuh beda kalau ngobrol sama lo tuh. Dan dia bisa jengah sendiri begitu dia omongin kayak gini. Oh ya makanya dia mau makan nih Mike. Oke. Jadi itu kelas pagi. Dan itu udah ada berapa sekarang kelas pagi? Cuman satu. Tapi inisiatif teman-teman di mana di daerah ini daerah itu besar banget. Terus gue selalu bilang nggak usah pakai nama kelas pagi, nggak apa-apa. Pakai nama kalian sendiri. Pasti kita support. Yang penting semangat bergerak terus. Tapi sekarang udah ada yang ya di Papua yang walaupun sekarang tidak terlalu aktif karena yang menginisiasi di sana sudah gugur almarhum kayak gitu. Okay. Nah digantikan sama ada muridnya tapi baru ngajar anak-anak kecil di sana. Terus kemudian ini baru nih Kebumen. Okay. Ya kayak gitu. Di Jogja ada juga base campnya juga ada. Dan di manapun nih kayak banyak sekali pergerakan-pergerakan kecil. Oke. Jadi buat kalau ada yang tertarik, kita buka kelas bulan Februari nanti, ya, dan itu dilakukan secara hybrid, yaitu adalah online dan offline. Jadi teman-teman dimanapun yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia itu juga bisa terkoneksi dengan kita. Mulai Februari ya? Februari. Berapa lama sih satu kelas itu? Sesi? Beda-beda. Yang kemarin itu kita jalankan lebih dari 9 bulan. Yang ini baru masih berjalan. Nanti kita akan buat lebih singkat lagi. Ini baru premier, gue ngomong di sini lebih singkat lagi. 3 bulan, tapi itu khusus teknis ada lagi. Kemudian ada kelas lain lagi itu khusus untuk narasi dan konsep kayak gitu. Tapi jadi benar-benar orang yang tertarik akan teknis silahkan masuk, orang yang pengen tahu tentang narasi silahkan masuk. Dan ternyata kenapa kita pisah-pisahkan kayak gitu? Ternyata benar ya, orang memotret itu dengan segala reasonnya, alasannya. Gue pengen hobi-hobi main-main aja mas, ngapain dibuat susah? Sikat ayo gitu loh. Iya. Dan kadang kita kan terlalu serius, maksudnya kayak wah fotografi harus kayak gini. Enggak bro, kayak gitu. Enggak buat konsep juga nggak apa-apa. Iya, yang penting kalau happy. Untuk hobi, iya, kalau hobi suka ya suka gitu. Buat konsep, betul. Nyapain badan pikiran aja. Itu juga lu punya banyak temen yang hobinya di fotografi karena mau ngumpulin kameranya. Iya, ada kan ngoleksi kameranya sebetulnya. Untuk minta izin ke istri biar jalan-jalan. Sambil ngopi. Motret kan? Asik tuh. Terus kameranya ngumpulin. Kameranya mah serem-serem gitu. Begitu foto ya sudah gitu. Tapi yang dia cari kan part itunya. Ya sah-sah aja. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Happy kok. Iya, orang punya mobil balap juga bukan berarti dia pembalap. Nah, kan? Penting happy. Yang penting happy gitu. Itu sebabnya kenapa mulai dipecah-pecah gitu ya. Jadi kalau ada yang mau belajar teknisnya aja, ya udah teknisnya aja gitu. Ada ini nggak sih? Ada apa sih? Ngumpul barengnya gitu? Oh ada. Selasa Jumat kita kumpul. Selasa sama Jumat ngumpul. Itu kalau memang bisa ngumpul. Iya. Ada eventnya nggak sih? Eventnya ada berapa? Jadi satu event gede gitu ngumpul kelas pagi. Februari nanti. Kenapa? Februari nanti. Amin, diaminin dong ya. Wah, amin Februari nih. Ayo, boleh nih. Boleh ya. Di mana rencananya? Daerah mana? Di tim. Spesifik. Gue pikir mau dibilang Jakarta mungkin ya gitu ya. Wah, di tim. Tapi masih mudah-mudahan bisa ya di tim ya. Ini diusahakan di tim. Diusahakan. Ya buat yang nontonnya setelah Februari tetap bisa dikontak kan kelas pagi. Bisa dong. Nanti gue taruh di deskripsi deh kontaknya kelas pagi biar lebih gampang. Kelas pagi Indonesia. Berarti ini buka juga ya kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin dari bagian-bagian Indonesia yang lain. Iya. Mau bikin semacam cabangnya lah gitu ya, terus mau minta inspirasinya buat mulai gitu misalnya. Bisa banget ya. Kita bisa jadi teman untuk berdiskusi. Dan tidak harus dengan nama kelas pagi ya, karena kita suka untuk melihat ada pergerakan letupan-letupan kecil ini yang semangat, dan kadang mereka butuh disupport juga. Mereka tuh, gue nggak tahu ya kenapa mereka tuh minder gitu, yang berada di daerah, padahal mereka mempunyai ini yang gue ajarin juga di kelas pagi, hargai kelokalan kalian. Oh setuju banget, ya kan? Banget gue. Tapi juga di tempat gue, ayo
mari kita gaungkan kelokalan kita, tapi komunikasikan dengan cara yang global. Iya. Setuju gue. Gue pernah ngobrol itu waktu itu ada yang minta tolong bicara soal kalau toko komputer mau bikin konten, tapi di daerah. Di daerah nih, di Makassar, ada yang di waktu itu Banjarmasin kalau nggak salah. Terus saya tanya, dia udah pernah bikin belum? Ada berapa udah pernah bikin tapi nggak konsisten gitu. Saya tanya kenapa nggak berani bikin gitu. Ya masih bingung lah ini seperti apa gitu. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia gitu. Kenapa bahasa Indonesia? Saya bilang kenapa nggak bahasa daerah sini aja? Kenapa? Loh kenapa nggak ada bahasa daerah? Saya bilang yang beli kan nggak mungkin dari Jakarta kan? Kenapa orang Jakarta beli sesuatu yang diimpornya ke Jakarta, dikirim ke Banjarmasin, dibalikin lagi ke Jakarta? Ongkir jadi mahal, harga udah naik duluan. Rich kalian harusnya di daerah situ dong. Harusnya yang pakai bahasa Makassar, Banjarmasin yang pakai bahasa Banjar. Dan juga pasti engagementnya juga lebih dekat. Lebih dekat jelasnya. Terus mulai gue berhitung dong, ada berapa juta orang di sini. Nah, ambil 1%-nya aja, itu udah gede banget. Ini Indonesia soalnya. Makanya. Itu per satu provinsi aja, itu jumlahnya udah besar sekali sebetulnya. Jadi mudah-mudahan di sini ada toko HP di daerah yang lihat ini ya, bahwa ini penting banget dan coba deh. Coba aja, nggak apa-apa pakai bahasa daerah. Gue happy banget ya kalau misalnya tiba-tiba muncul gitu di TikTok kayak di IG kayak semua itu mulai pakai bahasa-bahasa daerah gitu. Nah tapi kalau mau lebih semua orang paham, gampang kan? Pasang teks aja di bawah, selesai. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. AI bisa nggak itu? Udah bisa. Oh bisa harusnya. Tapi kalau bahasa daerah mungkin belum. Bahasa daerah mungkin belum harus masih manual. Nanti mungkin beberapa tahun lagi bisa. Paling nggak di beberapa bahasa kan udah bisa tuh. Di Google udah bisa tuh, Jawa segala macam mulai bisa. Harusnya sih pelan-pelan bisa. Bisa semua itu pelan-pelan. Jawa aja udah bisa sih. Kalau bahasa Jawa Barat, Jawa Tengah tuh udah bisa harusnya. Jadi udah bisa tuh. Nah, bayangkan tuh pakai bahasa misalnya bahasa Melayu sih udah banyak. Ya kan? Medan pakai bahasa Melayu udah banyak. Makassar ada ya? Komika ada. Komika ada yang pakai bahasa Makassar. Ada. Cuman dia aja bisa. Dia aja bisa masuk sampai ke Jakarta kok dia gitu. Apalagi kalau yang target marketnya emang di sana, lebih cocok lagi. Never know kan, tiba-tiba melebar gitu. Nah, gue balik lagi. Pemikiran kelokalan itu hadir karena apa di lo? Maksudnya kayak kenapa lo beli bahwa ini adalah yang terbaik kayak gitu untuk menggaungkan apapun itu yang untuk mereka yang di daerah. Sama seperti lo gue bilang, kita mulai dari sekitar kita kan. Gimana cara komunikasi dengan sekitar kita? Gak akan cocok komunikasi di sekitar kita kalau kita di daerah terus gue mau pakai sosok bahasa Jakarta gitu. Komunikasinya gak kena, gak deket gitu. Sementara yang nomor satu harus terjadi adalah komunikasinya dulu. Nah kalau komunikasinya gak dapet, balik lagi ke narasinya dulu. Balik lagi narasinya gimana gitu kan. Mau ngobrolnya gimana sih sebetulnya gitu. Ceritanya gimana. Bahkan ceritanya pun harusnya yang sesuai dengan kondisi lokal. Yang dimana seorang Deddy Irfan taruh di sana belum tentu bisa ngomong. Belum tentu bisa ngomong. Setiap kali dari zaman dulu gue berapa kali diminta untuk jadi trainer lah apalah gitu ya. Buat produk-produk gitu ya. Tiap kali datang gue pasti minta 1 hari gue mau ngobrol dulu sama orang sekitar sini. Masalahnya apa? Kok sama ya? Apa? Karena gini, kok sama, mengerti audiens menurut gue itu penting banget. Oh penting. Percuma lah cuap-cuap kalau gak ngerti audiensnya. Gue tuh selalu bilang misalkan mau ada workshop atau apapun itu, mau. Gue sekarang bukan ada syaratnya juga nih kalau di gue nih. Syaratnya apa? Tolong kumpulin pas gue datang ini, pertanyaan mereka ini apa? Mereka pengen tahu apa? Iya. Bener gak sih? Dan dari situ gue bisa melihat konteks permasalahan mereka tuh baru menghadapi apa, ya kan? Nah sehingga gue bisa bicara, membuat materi dan melakukan metode apapun tuh yang terkoneksi gitu loh. Iya, sesuai jadinya kan. Betul. Gitu. Nggak hanya datang jebret cuap-cuap dengan sesuatu yang mungkin itu gue nggak pengen tahu itu gue udah tahu atau terlalu jauh nih, gitu kan? Gitu. Bener kan? Setenar apa lu, sengetop apa lu kalau nggak nyambung sama penontonnya atau orang yang datang ya percuma gitu. Akan susah gitu. Ya mungkin kecuali kalau kita Blackpink lain cerita kali ya, terserah dia ngomong apa juga diturutin.
Saya pakai Labubu, semua beli. Gitu. Gila ya. Wow, gila Labubu tuh barusan diomongin juga tadi. itu agak beda gitu. Tapi kan kalau mau nge-reach out gitu kan, ya kayak yang lo lakukan mau coba nge-reach out, ya gue setuju sih. Harusnya emang kita tahu dulu kebutuhan mereka apa, itu yang dibahas gitu. Terlepas dari kitanya siapa gitu, itu bodo amat sebetulnya. Yang penting kita bisa bantu apa kan gitu. Itu menarik sih, maksudnya idenya kelokalannya jalan. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang mau support juga kayak yang mirip-mirip kayak kelas pagi ini, silakan loh nanti dikontak langsung terbuka. Saya bisa jamin dia terbuka sekali. Masalahnya bisa ketemu apa enggak, itu yang susah. Kalau saya tidak menjawab DM, bukan karena saya sombong nggak mau balas. Biasanya dia masuk ke request tuh yang belum nge-follow atau kayak gimana. Misalnya belum go follow, maksud terus kemudian biasanya kalau teman-teman yang WA, maaf ya, gue selalu bilang maaf kalau misalkan saya balasnya 2 hari setelah itu karena ya saya konsen dengan pekerjaan dulu. Ada kesibukan lain juga. Itu aja sih. Tenang, karena kalau jawab 2 minggu sebelumnya nggak apa juga. Gue juga begitu kok. Maaf ya bro. Gak apa-apa. Paham. Dan gue juga bisa melakukan itu sama orang lain. Ya kadang-kadang kan udah ketumpuk gitu. Terus tiba-tiba pas notifnya keluar lagi, oh iya ya, belum ya gitu. Maaf bro. Sorry bro, kemarin tuh begini. Gitu. Ya kadang-kadang ada begitu-begitunya lah ya. Masih manusia juga gitu. Oke. Tadi soal mulai dari mana, kelas pagi gitu, konsep-konsep yang dibawain seorang Anton Ismail. Sebenarnya sih kalau kalian lihat foto-foto Anton Ismail jauh lebih daripada apa yang bisa kalian mungkin bayangkan sekarang sih sebetulnya. Di Instagram tidak mencerminkan gue fotografer. Tidak. Instagramnya dia tidak mencerminkan kok. Lu nggak mau taruh di mana gitu portfolio lu gitu yang dulu-dulu. Ini tapi yang baru-baru nih. Oh, ada link tree-nya ya. Tapi harus gue perbaiki karena ternyata kegedean. Gede banget. Dan sebetulnya mungkin ada bagusnya sih kalau lu bisa bikin cerita tentang foto-foto yang lama. Diambil dari mana? Gue ingat cerita yang paling gue suka itu lu bilang lu lagi ke luar negeri, lagi jalan-jalan, lu sketching. Oke. Gue ingat banget. Lu kasih lihat sketchnya. Lagi di mana gue sketch begini, lagi mana sketch begini, lagi mana sketch begini. Terus waktu itu ada photoshoot yang lu harus pitching. Terus lu nge-pitch, lu ambil dari sketch itu sketch ini hasil seperti apa, lu kasih tunjuk. Oh damn, gila lu, memori lu bagus banget ya. Loh itu membekas, soalnya menurut gue itu brilian sekali. Oke. Kalau lagi bengong sketching, bener. Sketching, lu punya buku buat sketching kan waktu itu ya? Ada, sampai sekarang masih. Iya, dan waktu itu lu fotoin bukunya, lu kasih lihat part sketch mana yang akhirnya lu pakai untuk nge-pitch sebuah foto gitu kan. Dan itu, yang gue lupa brandnya. Yang gue inget cuma itu berapi-api atau merah-merah gitu yang gue inget, cuma itu doang. Gue juga lupa, ntar gue buka lagi. Cuman BTS-nya, behind the scene-nya itu keren banget. Menurut gue terlepas dari apa yang lo lakukan sekarang, akan sangat keren banget kalau lo bisa bawain itu. Tapi ada beberapa orang jangan bawain masa lalu, Ton. Oke, ke depan kayak gimana? Tapi kan masa depan itu terjadi karena masa lalu. Oke, I'll think about that. Itu kan pondasinya kan, pondasi yang terjadi. Jadi ada cita-cita, ada hikmah yang bisa diambil dari situ. Ya terlepas dulu tingkat kesulitannya pasti tinggi ya. Kalau sekarang mungkin lu sketchingnya udah sketching begitu doang, terus tinggal lempar ke AI jadi. Iya. Kalau dulu kan enggak, sketching. Mungkin lu pas nyari sketching juga, tadi kemana sketching yang mana ya gitu, cari satu-satu. Kalau sekarang mungkin enggak, jauh lebih cepat. Ya sekarang tuh pakai AI bisa, tapi yang nggak gue dapat pada saat gue nge-sketching dengan pensil atau cat atau alat tulis apapun itu adalah rasanya itu kayaknya nggak dapet. Salahnya itu nggak dapet. Kadang salah itu bisa menjadi sebuah kecoret lagi. Kemana gitu kecoret kemana. Ini lucu ya kalau emosinya kok kayak gini ya. Kok ini bisa jadi twist juga ya, kayak gitu. Iya, jadi ternyata lucu nih kalau kayak gini. Kenapa gue gambar apinya kayak gini? Lucu juga kalau apinya kayak gini bentuknya ya gitu. Kadang kita kan pengen dapetin hal yang unexpectednya itu loh. Maksudnya kayak kita dengan segala ketidaksempurnaannya jadi manusia itu kayak gimana gitu. Menarik juga itu. Dan itu masih gue terapkan. Kan konseptual sekali sebetulnya.
Iya, konseptual sekali dan spontanitas sekali, eksperimental sekali, random sekali. Oh iya, iya. Tapi itu semua harus distrukturkan itu. Distrukturkan, ya kan. Iya. Organized chaos, enggak ya? Yes, itu lagi organized chaos. Organized chaos gitu kan. Iya, karena sekarang ya, lo di dunia ini lo lo nggak bisa menahan apapun yang terjadi ya. Tapi somehow itu semua itu udah teratur. Jadi contohnya simbolnya itu adalah misalkan nih, lo katakan di Pondok Cabe nih, kalau sore kayak gimana kan? Wah pasti ribet banget tuh, motor nyalip, klakson macam-macam kalau lo di pas di Pondok Cabe. Tapi kalau misalkan lo bayangin, lo naik 300 meter, 400 meter, 500 meter di atas Pondok Cabe, yang lo lihat pattern yang udah teratur itu. Makanya kayak apa? Ya udah, chaos itu dipahami aja bahwa it happens. Tapi bagaimana lo bisa melihat dari sisi-sisi yang berbeda aja. Jadi akhirnya itu oke, ini juga ada beauty-nya di situ, ada keteraturannya di situ. Tapi itu akan sangat menarik sekali kalau lo bisa bawain yang waktu itu seminar lo dulu itu, yang membawa dari elemen jadi hasil akhir, jadi inspirasi untuk hasil akhir. Itu lucu banget sih. Itu keren banget. Ingetin gue yang mana? Gila. Inget semuanya. Thank you so much. Ntar gue cari. Itu asli keren. Menurut gue cocok juga masuk di kelas pagi. Itu cocok juga. Jadi orang-orang yang kehabisan ide harusnya ngapain sih gitu. Karena gini, Mas cari ide di mana sih? Di mana aja kali. Misalkan di sini bisa beride nggak? Iya, udah. Kalau misalkan gue ngeliat ini nih, oke ini bulat di sini nih. Tapi di sini kok lain lagi ya. Nah, ini bisa jadi apa ya? Oh di sini kok ada terang ya. Jadi kayak gue berkomunikasi sama sama apapun. Emang seliar itu. Saya melihat apapun langsung lucu ya. Oh bisa gini ya. Oh gini gitu ya. Gitu. Iya kayak misalkan gue ngeliat ini itu apapun sebenarnya kan intinya adalah diajak ngomong. Iya. Diajak ngomong itu. Udah berapa lama lu berdiri di sini nih? Lama banget. Kesian lu gak kedinginan. Kayak gitu kan. Akhirnya itu bisa. Iya. Bisa ngomong itu. Ya tiba-tiba terus lo membuat sebuah gambar stand mikrofon yang kedinginan. Iya. Bisa aja. Suddenly ruangan dibiruin semua. Tiba-tiba ada liar gitu kan. Pipis kenapa? Oh ngompol kedinginan. Iya. Iya kan bisa kayak gitu. Iya. Nah itu kan seliar itu, seliar itu dia. Ya kayak anak kecil aja lah gitu kan. Iya, cuma kan yang idenya adalah tidak semua orang bisa akan langsung waktu yang ceritakan tidak bisa langsung dapat itu di tempat. Karena kita, maaf gue potong, karena kita semua itu ada sebuah norma. Makanya ada norm. Norma itu dari mana? Normalnya itu gimana? Normalnya ya. Normalnya bagaimana? Dan kita terkotak oleh itu. Hanya 3% orang yang berhasil bisa menembus itu dan menjadi pemimpin. Karena mereka itu menurut apa ya riset ya. Itu dan kayak misalkan contohnya. Gue ini dengar dari YouTube juga di TEDx itu ada orang bicara bahwa sekarang kalau misalkan lo dihadapkan, lo mau makan malam di mana? Lo mikirnya gimana? Lo mau makan malam apa? Mau makan malam apa? Oke. Suddenly gue berpikir akan mencari apa yang belum pernah gue makan gitu, atau yang lagi how do I feel about it? Yang rasanya gue mau seperti apa, mau apa aja gitu sekarang gitu. Tapi yang kira-kira apa yang di mana kayak gitu? Ya restoran, ya kan? Restoran normal kan, restoran. Normal, ya. Tapi pernahkah misalkan kalau orang di luar norm atau normalnya itu bisa aja berpikir, gue mau ke jalan tol deh. Terus gue di situ gue pernah lihat ada binatang ketabrak daging, gue ambil, gue bakar, gue kasih bumbu. Oke, iya. Itu di luar normal kan? Iya, kenapa itu yang dipilih gitu kan ya? Kenapa itu yang dipilih? Kenapa roadkill gitu? Iya, makanya itu kan itu tidak normal karena kita ada sebuah batasan-batasan tentang jangan kayak gitu. Nggak boleh itu, jahat kayak gitu. Iya. Makanya kayak misalnya berkarya juga. Ton berkarya tuh seharusnya bagaimana? Terserah lu mau kayak gimana. Tapi pada saat lo mempresentasikannya, lo harus mempertanggungjawabkannya itu. Lo mampu apa enggak? Itu dia. Kalau mau berkarya, silakan. Lo mau TED apa aja, berkarya seperti apapun, silakan.
Iya, tapi benar, jangan dipresentasikan. Iya. Kalau itu menabrak norma. Iya. Kalau lu mau nabrak norma silahkan. Apakah lu udah siap Nah, betul, dengan hukum-hukum dan konsekuensinya? Iya. Iya kan? Jadi apa yang mau lakukan urusan lu. Gitu. Tapi begitu lu masuk ke masyarakat lagi, ya nah ini balikin ke normalnya seperti apa gitu ya. Norma yang berlaku seperti apa. Makanya jangan batasin apa yang lo buat. Udah keluarin dulu aja semua. Tanpa batasan. Tanpa batasan. Iya. Tapi hati-hati pada saat lo mau mempresentasikannya. Iya, bertanggung jawab enggak? Tanggung jawab apa enggak? Gitu. Iya. Ya. Nah itu kan gilanya dia ini memang agak-agak memang. Itu lucu sih, lucu. Kita bisa berjam-jam kalau bicara soal kayak gini. Oh iya. Harus jelas. dibatasin. Iya, jelas. Tapi memang gue akan sangat menunggu sekali kalau lu akan bikin konten berseri mengenai yang satu itu. Terima kasih udah ngasih semangat karena mudah-mudahan. Ini gue sini juga karena belajar. Oke, ini mic-nya apa, cara ngerekamnya kayak gimana, lighting yang gimana. Karena gue pengen membuat satu konten yang mungkin itu bisa dinikmati, proper juga. Walaupun ya mau chaos gimana, tapi enak gitu, proper kalau didengerin. Iya. Memang kalau konten di mana-mana audio dulu biasanya kan. Audio duluan gitu. Yeah. Kemarin ngobrol sama siapa ya? Eka ya, Gustiwana. Oke. Sama, dia juga ngomong gitu. Mau bikin video kayak gimana? Audio dulu beres. Iya tuh. Gambarnya mau berantakan aut-autan kemana? Terserah. Nanti dulu audionya mesti beres. Wow. Itu dulu. Ntar gue tanya ya, Mas, tuh gimana caranya? itu keren tuh, itu keren. Oke, itu seorang Anton. Nah, cuma yang lucu nih ya, terlepas dari kelas pagi, background lu kemarin seperti apa? Kemarin lu gue liat udah mulai motret pakai smartphone. Oh iya. Udah mulai motret pakai smartphone ya kan? Tidak bersponsor ya, tidak. Ini ada Samsungnya di sini ya, nggak bersponsor. Itu kebetulan dia pakainya Xiaomi ya kan? Kebetulan Xiaomi 14T series ya kemarin gitu. Oke. Terlepas dari itu, kamera lu sendiri apa sih sekarang? Leica memang ya. Yeah. Oh that's why. Oke. Pantas lu diajak ini juga ya, dan lu tertarik karena juga. Udah familiar juga ya. Udah familiar juga. Nah, Leica tuh kayak setelah berpuluh tahun memakai kamera ini itu, akhirnya gue memilih Leica. Bukan karena yang lain jelek ya, karena Leica memfasilitasi gue dengan apa yang gue butuhkan. Makin kesini, dulu pertama kali lu inget nggak? Gue motret pakai kamera yang gede banget. Iya, betul. Gede banget, medium format, kadang pakai 4x5, large format large itu. Format, ya. Kemudian mulai ada D70 itu. D70. Tiba-tiba dari itu kecil. Iya, kecil. Itu masih DSLR. Masih DSLR. Yang itu masih pakai mirror ya. Pakai mirror, iya. Dan kemudian mirrorless. Iya, terus pindah ke 1DS kalau nggak salah waktu itu ya. 1DS atau 1DS Mark. Gila, gue amazed lo inget banget. Lo udah ketemu banyak orang tapi gila masih inget. Thank you so much. Jadi akhirnya sekarang fotografi kenapa? Fotografi itu mulai menangkap di industri pun ya kayak gitu, menangkap hal-hal yang itu keseharian. Iya. Yang tidak hanya dulu layout tuh sangat studio banget, studio base dengan segala komposisinya dimanipulasi dengan Photoshop. Iya kan? Iya. Orang masih euforia tentang hal-hal ini nih, imajinatif, kemudian gambar yang akrobat visual deh. Iya. Tapi lo tau nggak secara tren sekarang itu bagaimana? Apapun yang disuarakan oleh brand itu tidak lebih dipercaya dari apa yang disuarakan oleh publik. Ya, sekarang begitu jadinya. Betul. Makanya karakter gambarnya pun itu berubah. Yang ya keseharian aja. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Lo gak usah bohongin gue deh, gue juga udah tahu kayak gitu, ya kan? Makanya kayak misalkan omongan dari temen lo biasanya lebih dipercaya dengan cara ngambil yang seperti apa, itu menjadi satu hal yang menurut gue itu cukup insightful ya di industri ini yang gue lakukan itu. I see. Dari situ lo akhirnya lo ke Leica. Akhirnya gue pakai Leica yang memang mereka mengeluarkan ada banyak kamera, pilihan kameranya di Leica, tapi yang itu untuk nge-street di jalanan, yang water resistance,
Dan pakai itu Leica kayak apa sih? tank. Iya, memang betul. Ya kayak tank kan, maksudnya kayak mau diapain aja. Ya kayak ini juga kayak tank nih. Lu pakai Leica apa sekarang? Ada SL2, kemudian Q2. Oke. Itu. SL2 Terus sama ada Q2. M6 pakai analog. Widih. Mundur ke belakang langsung ke belakang M6 gua. luar biasa. Film kan M6. Film Iya. karena apa? Pada saat gue bukan apa-apa ya, maksudnya kayak walaupun kalau pakai digital lo bisa buat looknya kayak film, tapi Iya. dengan menggunakan analog, gue berpikir dan gue merasakan setiap shot adalah sakral menurut gue. Bener Kenapa? banget. Bener nggak sih? Karena gini, lo kalau misalkan pakai digital ya, lo motret, kayak lo lihat gambarnya, Iya. oke, foto-foto lo delete. Tapi kalau misalkan pada saat lo pakai analog ini, Mikir, you Pak. cherish every moment. Iya. Bener gak sih? Betul. Dan lo pada saat pakai analog, yang lo lakukan adalah komunikasi antara apa yang di depan lo, entah itu manusia, pemandangan atau apapun, dengan diri lo. Lo Iya. tidak apa ya? Lo membangun komunikasi dengan apapun yang ada di depan lo, entah model, diajak bicara dulu. Iya, Tau gak sih? iya. Karena Jadi komunikasi. cuma 36 itu. Iya. Lu cuma punya Betul. 36 Iya. shot di situ Iya, kan. Betul. Make sure itu shotnya betul-betul dapat, Iya, ya kan? bener. Ya oke lah, profesional dulu pakai Polaroid juga. Iya. Buat memperkirakan posisi lighting ada. Tapi itu kan cuma memperkirakan posisi lighting, bukan pas shot benerannya, karena hasil Iya. Polaroidnya nggak bisa dipakai gitu. Cuma buat kita lihat doang, oh gini. Kalau gue gitu. pakai juga. Oh, lu pakai? Ya lu gila juga sih emang. Terus Polaroidnya difoto lagi jebret gitu. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi iya one shot 36 exposure, bahkan dulu pada 24 ada 12 gitu kan. 12. Itu membuat kita sendiri jadi mikir banget gitu. Apakah ini saatnya saya foto atau tidak? Apakah ini angle yang benar atau enggak? Apakah ini mood yang tepat atau enggak? Sesiap apa saya ngejepret ini dengan lighting yang saya nggak tahu hasilnya gimana. Ada gitu. intuisi berjalan kan di situ, intuisi berjalan. Iya. Dari situ. Iya. Sampai sekarang gue masih bingung gimana caranya gue dulu sampai di level bisa motret acara kawinan dalam kondisi baterai kancingnya mati. Berarti meternya nggak jalan dong? Gak jalan, Pak. Sedemikian seringnya motret di tempat itu, gue sudah hafal settingannya seberapa. Fotografer wedding, bro. Oh pernah, harus nyobain, harus nyobain. Kan dulu ngurus majalah, jadi wedding mesti nyobain, mesti nyobain. Tapi waktu waktu awal-awal, awal-awal belajar zaman SMA dulu, mau cari masukan tambahan gitu. Oh gitu. Wedding paling gampang masuknya, nyoba-nyoba, ikutan sama saudara dulu latihan gitu kan. Lama-lama ditanggep kan, mau nggak gitu. Ya udah cobain foto-foto, lama-lama beneran serius gitu nyobain foto wedding gitu. Nice. Tuh, mulai dari gue liat fotonya ya, gue pengen lihat. Gue juga udah nggak tahu fotonya di mana. Kan semua disusun ke album diserahin kalau zaman dulu. Klisenya kan tidak saya pegang, Pak. Kalau zaman sekarang kan digital kita masih bisa pegang. Iya ya. Kalau zaman dulu kan klise dikasih, udah selesai. Paling-paling kita punya fotonya. Sekarang motret film tapi kita nge-save-nya digital juga. Digital ya, cetak juga, ya. iya, gitu kan. Kalau dulu kan enggak. Lu udah selesai digital film slide-nya diminta, ya udah. Iya. Ya udah sana diambil di situ, negatifnya diminta. Kalau gue sekarang nggak sampai nyetak sih, kecuali gue mau pameran. Iya. Iya sih. Ya udah emang zaman sekarang semuanya dilihat dari digital. Tapi beda loh bro. Beda, feelnya beda. Feelnya banget. beda dan cara merepresentasikan juga beda. Kadang-kadang di awal-awal gue suka bingung kenapa gue foto kayak begini ya. Oh karena dulu kebanyakan nyetak. Jadi begitu dicetak dalam ukuran yang besar, satu orang yang kecil banget terus tiba-tiba terlihat agak besar gitu di lingkup yang luar biasa gitu, jadinya wah grande banget. Grande banget mungkin. Iya, tapi begitu lihat di handphone, apaan sih tuh gitu. Beda. Itu apa nyempil di situ gitu. Feel-nya beda kan. Jadi apa yang difoto ya otomatis beda, yaitu mentuning ulang. Tapi gue setuju yang lo bilang tadi bahwa sekarang yang dilihat adalah yang yang dicari adalah sebuah kejujuran gitu. Kayaknya sekarang sebuah kejujuran. Itu sebabnya kamera digital yang pocket naik daun sekarang. Yes, Naik betul. daun banget dan image gue pakai Leica Q2 itu kecil juga. Iya. Kayak pocket ukurannya. Itu lensa nggak bisa diganti tapi nggak masalah. 28 mili. Tapi powernya gila banget. 28 sih gak ada masalah. Nggak masalah. Tapi yang lucu yang banyak dicari adalah flashnya.
dalam ruangan jepret flash truck yang terang, belakangnya hitam gelap begitu. Itu banyak dicari sekarang foto kayak gitu. Bentuk lighting yang berusaha bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, belasan tahun berusaha dihindari, sekarang malah dicari. Oh iya, gue melakukan itu juga. Iya kan? Gue lihat beberapa foto lu juga kayak gitu soalnya. Iya. Jadi lebih casual jatuhnya. Jadi lebih casual, kayak lebih dekat kan, itu lebih kayak POV kita sama teman kita di mana. Iya, lagi rame-rame, cepret. Narasinya gitu. bukan foto bagus lagi, bukan. Tapi POV cerita apa nih yang bisa lo bisa memberikan kesan apa. Jadi dekat gitu. Akhirnya menjadi satu hal yang bisa diterima sekarang. Iya, jadi bisa diterima. Dulu tuh gak sulit tuh ya. Dulu mah boro-boro pakai flash di atas kamera. Wah, nggak bisa motret lo ya. Iya, dibilang gitu. Taunya cuma segitu doang, misalnya gitu doang gitu. Tapi sekarang tuh jadi gila. Iya, on that note harusnya model-model kayak Om Don itu foto-fotonya luar biasa loh itu. Oh iya banget. Kalau bicara soal Om Don Hasman, lo cari deh Don Hasman. Waduh, gue pernah ingat Om Don Hasman itu. Ini agak nyeleneh dikit, nggak apa ya, lari dikit ya. Ada satu pameran, isinya cuma 2 orang. Gue lupa satunya lagi siapa, lagi Om Don Hasman. Om Don sebelah kanan, yang lagi sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu pemandangan. Om Don itu ceritanya dia jalan kaki. Yang dari mana sih? Dari Spanyol, dari Spain itu jalan kaki. Menyambut umur 60 tahun dia jalan kaki. Terus dia mampir ke rumah penduduk gitu kan. Terus dia fotoin tempat sepatu, orang-orang naruh sepatu. Terus foto rame-rame gitu. Yang gue nggak nangkap sih, bilang, kenapa dia kayak keluarga sih di situ? Iya kan? Kok dia bisa masuk banget kayak keluarga, cerianya udah kayak betul-betul bareng-bareng. Gue ngerasain seakan-akan gue jalan di sana, gue jalan kaki di sana, gue liat pemandangannya seperti apa, yang nggak dilebih-lebihin, nggak dicari angle spesialnya di mana. Gue merasakan gue ikutan numpang di rumah penduduk di situ dan ngobrol bareng mereka, ngopi bareng mereka, makan bareng mereka. Itu yang bikin gue terdiam ngeliatin. Gue nengok di kanan, gue nengok sebelah kiri. Mohon maaf, bahkan sampai sekarang gue lupa siapa orang yang sebelah kiri. Gue gak ingat sama sekali. Yang itu powerful luar biasa. Cuman kebanyakan orang belok ke kiri, karena gambarnya berwarna sekali. Berwarna, pemandangan indah kayak gitu. Air terjun gitu kan. Ya kebayang lah air terjun yang kayak kapas-kapas itu. Gitu kan, dengan lagi fall gitu, jadi warnanya orange segala gitu. Itu keren. Tapi yang kanan gue mempertanyakan, kok bisa? Kalau yang kiri keren, yang kanan kok bisa sih? Itu beda feel. Gue rasa yang kayak gitu sekarang malah lebih masuk. Sekarang iya. Sekarang lebih masuk karena di situ ada cerita narasi-narasinya. Jadi narasinya ya. Iya, balik lagi, orang yang motret indah itu udah semakin banyak. Lo taruh di auto aja udah bisa. Betul. Bener nggak sih? Gue setuju. Tapi sekarang makanya orang udah mulai pintar, udah mulai smart lagi. Menggali cerita apa aja sih, cerita-cerita apa sih yang bisa didapat di situ. Iya. Itu jadi makanya itu sekarang jadi menurut gue sih happening sih. Terus menurut lo dengan smartphone kameranya seperti ini, gimana menurut lo? Oke, gini, tadi kan lo bicara tentang kok bisa ya seperti ini kayak keluarga ya. Lo perhatiin nggak? Kalau gue bilang kayak gini ya, maksudnya pada saat kita ngangkat kamera kita. Misalnya ada kamera aja di sini nih. Iya. Yang terjadi apa pada saat gue ngangkat kamera nih? Langsung. Lo yang ngerasakan langsung ginian. Iya. Ada orang ketiga nih. Lo bisa bayangin semakin kameranya gede seperti apa lo? Oh iya, semakin distracted gitu ya, semakin intimidatif nggak sih? Iya betul. Sih? Nah, kenapa gue suka memakai smartphone? No layer bro. Semua orang punya kok. Semua orang pakai. Iya. Gue mau bawa handphone, gue foto-foto, hampir nggak ada layer, maksudnya hampir tidak ada perbedaan ekspresi di situ. Iya. Esensinya street fotografi ya. Iya betul. Makanya kan kayak gue sangat menjunjung tinggi kejujuran orang, ekspresi orang, bukan ekspresi tapi cerita orang ceritanya. Itu. Gimana lo mau pakai kamera gede, lo bisa bayangin, oke, lo atur dulu shutter speednya, pakai zoom kayak gitu. Lo nggak dekat, flash di bounce dulu, flashnya, wah, bagus nggak? Bagus. Tapi tergantung lo mau cerita apa nih, yang mau lo tonjolin tuh apa, lo mau presentasi apanya nih, kayak gitu, ya kan? Kadang itu yang sebenarnya kita harus cukup bijak juga
memotret itu bukan hanya akrobat visual, tapi juga tentang bagaimana narasinya, bagaimana kita bisa menyentuh audiens kita. Maksudnya itu sebenarnya kita, makanya pada saat apa sih syaratnya pada saat kita mau masuk ke dunia profesional? Ya menurut saya sih kita harus mengenal audiens kita dan bagaimana kita bisa bernarasi lewat foto kita. Gitu. Oke. Tapi terus disesuaikan dengan kebutuhan profesional berarti ya. Iya. Kalau profesional ya. Kenapa audiens dulu? Karena kita kan mau berkomunikasi. Iya, komunikasi dulu. Iya. Mau komunikasi ke siapa? Lo mau komunikasi ke CEO, direktur, atau lo mau komunikasi ke Gen Z? Iya, betul. Ya beda kan. Beda caranya. Kalau misalkan lo mau komunikasi ke CEO tapi lo kasih foto-foto dengan flash yang kayak gitu, ya nggak masuk. Betul. Nggak masuk. Tapi kalau lo mau komunikasi sama Gen Z, biasanya ini ngapain? Gue ambil kamera gue, lo yang motet ya, gue yang ngedirect dengan cara lo. Gue pagerin tuh, asik banget tuh, deket banget. Itu ya. Jadi dengan si smartphone ini malah jadi lebih intimate lagi jatuhnya ya. Oh iya, lebih banget. Dekat lagi. Dan quality wise gimana menurut lo sekarang? Kan udah ngikutin dari dulu ya, dari film gitu kan, benar-benar film bahkan sampai medium format, big format tuh juga udah main dulu ya. Main banget. Main ya. Iya. Gini nih. Smartphone ini teknologinya, perkembangannya tuh lebih cepat dari kamera. Menurut gue. Betul. Gue setuju. Gue baru mau beli yang ini, yang itu. Ada lagi yang itu. Ada lagi. Iya kan? Betul. Nah, makanya kualitasnya bagaimana? Ya bagus, tergantung bagaimana. Gini, smartphone selalu mempunyai kekurangan tapi juga punya kelebihan. Kamera mempunyai kelebihan tapi selalu punya kekurangan juga. Gue balik lagi, apa yang lo butuhin? Jadi lu bisa bilang ini part of the tools ya? Part of the tools. Yeah. Jadi kalau gue selalu bilang ke teman-teman, Mas Anton, gue nggak punya kamera gimana? Pakai handphone lo aja. Emang itu bukan kamera? Kayak gitu kan? Jadi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adanya itu. Dan karya-karya besar banyak yang juga didapat dengan smartphone, dari smartphone. Iya. Dengan kualitas yang baik ya. Iya. Tapi dulu kalau bicara kualitas ya, yang gue ingat dulu iklan Marlboro ya, yang dibahas dulu banget itu. Iklan Marlboro yang dengan kuda-kuda itu. Itu kita bikin pakai dia 70. 70 ya. 6 megapiksel. 6 megapiksel, bisa bayangin kan. 6 megapiksel dibikin billboard gede-gede kapan gitu kan. Bisa tuh. Iya. Noise-nya jadi karakter. Iya, noise jadi karakter di situ. Gila ya. Bisa kayak begitu. Yang ini sekarang, yang ada sekarang jauh lebih bagus daripada itu hasilnya. Oh iya. Belum bicara soal processing powernya yang luar biasa yang langsung jadi gitu gambar gitu kan. Tapi kadang gini nih. Kadang gue sering banget nih. Kalau sekarang ngelihat gambar yang canggih banget, bersih banget, itu kayak gue bukan nggak bagus ya, tapi kayak gue pengen nurunin kualitasnya, biar lebih manusia gitu. Mana flow-nya, gitu kan? Iya. Ya, lo nyari mana flow-nya justru. Iya. Bisa salah nggak sih ini? Bisa ada sedikit ini nggak sih gitu? Iya. Kayak misalnya contohnya gue buat video klip lah, musik klip yang kemarin sama Dian Sastro sama itu apa sih? Gue lupa. Serenata Jiwa Lara. Oh iya, oke. Itu pakai handphone sama pakai DV cam gitu. Udah jadi editannya. Itu kan handphone sekarang pasti bagus lah ya. Yeah. Gue turunin lagi jadi 420. Terus audionya dengan tidak sengaja tadinya stereo gue buat jadi mono. Mantek. Tapi misalkan sama siapa? Sama Nino sama Ilman. Wah jadi berkonsep banget ini Ton. Padahal kesalahan gue. Tapi orang-orang komennya, wah ini keren ini. Ini kayak flashback ini. Thank you bro. Itu makanya kayak gue selalu kayak, wow ini kayak apa, jadi manusia gue. Jadi manusia gitu. Karena teknologi udah semakin canggih gitu. Iya. Dan biarkan yang lain buat itu deh, kalian euforia dengan itu. Tapi gue coba
mungkin ya flashback sedikit lah kayak gitu dan ya, betul juga. Maksudnya dengan segala macam komputasi yang di apply di sini, kadang-kadang kita berharap bahwa ada dong satu mode di mana lu nggak apply macam-macam itu gitu. Lu jepret benar-benar satu layer doang gitu. Iya. Ya ini kan sekali jepret berapa layer. Mengerikan. Lo tau nggak kamera yang tua di Gcam itu kan udah mulai naik daun lagi kan yang udah simple banget. Iya itu. betul. Yang digital kamera itu sampai dijual jadi mahal sekarang malah. Iya, 700.000, 1 juta yang tadinya 100.000 aja nggak laku. Iya. Tapi emang susah sih. Gue juga nyimpan beberapa pada mati sih. Oke. Jadi bisa menyelamatkan aja udah syukur sih sebetulnya itu. Betul. Sekarang udah sampai 1-2 juta harganya. Iya. Oh udah naik. Terus Analog juga memproduksi kamera film lagi. Iya betul. Pentax bikin kemarin 17 ya. 17. Dia bikin lagi Leica kamera film. M6 ngeluarin lagi. Ya kalau Leica sih wajar lah. M6 sampai sekarang juga masih pengen. Iya. Ganteng banget tuh. Nggak usah pakai jepret digantung juga lucu. Tapi M6 itu gue kejauhan sih nggak ngomong ya. Idenya lu bisa ngeliat di viewfinder dengan di kamera di lensanya tuh ngeliatnya bisa sama, itu sih luar biasa sih. Iya ya mungkin kan viewfinder kan nggak nyambung sama lensanya kan, ya kan karena nggak digital kan. Nggak digital. Tapi apa yang di viewfinder yang posisi yang mencong di sebelah kiri sama yang di lensa bisa sama, itu ada parallax compensation, itu luar biasa sih itu. Iya. Kecuali lu kalau memang close up banget ya. Ya itu udah lari lah pasti. Kalau close up banget pasti nggak dapat. Tapi untuk normal shot segini-segini itu masih dapat. Masih dapat. Itu yang gue takjub gitu. Karena dulu gue pernah pakai Rollei yang 35. Itu malah lari kemana-mana. Lari kemana-mana. Itu lari kemana-mana. Nah itu kebutuhan perhitungan yang tepat itu gila. Iya kebetulan perhitungan yang tepat. Nah tapi at the end of the day sekarang justru yang lucu, kita kangen sama yang tidak tepat itu. Jadi manusia itu yang kayak selalu ada chaoticnya dikit, selalu ada salahnya dikit kayak gitu. Iya sekarang kan orang motret aja sampai dibandingkan. Wah kalau yang ini nih fotonya dibanding kanan kiri, yang ini sedikit lebih kekuningan daripada yang ini. Bro tinggal geser dikit doang. Oke. Gampang udah. Gampang tinggal geser dikit doang. Sebetulnya gitu. Gue bilang ya agak overthinking juga sih kita kalau misalnya lihat kayak begitu gitu. Detailnya udah tinggi banget. Lari sedikit ke ini pusing, lari sedikit pusing gitu kan. Sekarang motret, gue kadang motret sekarang udah bener nih gue rusakin. Ya makanya gue buat kolase kan, kadang ada beberapa ada kolase gue rusakin, gue cat lagi, gue robek lagi. Nah itu ya, yang dulu bilang udah ada hasilnya terus masih direspon lagi, ulang lagi, seperti gitu. Apa? Lucu sih, maksudnya satu pendekatan yang beda dan kita dapat bukan satu yang kayak perulangan gitu, yang itu lagi gitu kan, hasilnya pasti lempeng-lempeng aja gitu kan. So akan bertahan terus pakai itu berapa lama kira-kira? Pakai apa? Pakai ini HP ini. Pakai HP ini? Iya. Ya tergantung nanti ada teknologi baru apa lagi. Oh tergantung ada. Iya kalau misalkan kalau kita nggak ngikutin teknologi jadi dinosaurus. Iya. Kalau yang ini harus ngikutin teknologi berarti ya. Oh iya. Karena harus ini toolsnya tools teknologi soalnya. Iya harus ngikutin dong. Makanya beda ya. Kayak misalkan ada orang yang mau stay di tempatnya, sedangkan teknologi itu jalan terus. Ya lo gak akan sustain. Itu ya, jadi jangan salah tangkap sama Anton. Lo suka yang lama, lo suka bereksperimen, tapi lo juga suka sama teknologi baru sebetulnya. Harus tahu soalnya. Harus tahu. Sekarang ngomongin tentang AI lah yang itu selalu banyak digunjingkan sama teman-teman fotografer lah. Fotografer. Gue juga ngomong kayak misalkan banyak yang teman-teman yang resah, bukan gak setuju. Tapi resah akan kehadiran AI yang semakin lama semakin gampang. Sampai konon itu bisa buatin skripsi, lo mau ngapain aja bisa. Iya. Itu udah bisa, kan? Itu udah bisa banget ya. Walaupun udah bisa dicek ya itu ya. Udah ada yang bisa ngecek lagi, iya. Dan gue bilang makanya kayak ya kita harus belajar itu, dan ya gue harus belajar ya walaupun itu untuk gue sulit ya. Sampai kayak misalkan ada TikTok kan teknologi juga. Ya gue belajar. Caranya TikTok sekarang juga, kayak gitu. Joget juga enggak? Oh enggak joget. Ya. Tapi gue udah mulai OOTD. Oh. Ya. Nih OOTD. Ada OOTD juga. Ya. Tapi gini, bahwa biar relate, maksudnya kayak gini, karena apa? Lo pernah dengar nggak art and science? Ya, art and science. Kenapa? Kita bisa berkreasi di sini. Intinya ya kasarnya permukaannya itu adalah
kita bisa melakukan apa? Berekspresi macam-macam ini sekarang. Gue bisa melakukan memfasilitasi imajinasi gue. Kalau nggak ada teknologi bisa nggak gue? Nggak bakal bisa. Ya benar. Even pelukis ya, pelukis ekspresionis. Catnya dibuat dari apa? Science. Iya ya, pada masa itu pun itu science ya. Science. Iya. Batu digerus, berapa banyak warnanya dicampur dengan apa? Sekarang juga paste itu cat itu kan dari science, warnanya, presisinya itu. Iya betul. Gila nggak? Iya. Nah AI pun begitu. Sama aja. Ini cuma membantu. AI itu membantu kita. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan rasa kita sebagai manusia. 40% di masa depan pekerjaan itu bisa tergantikan. Bisa tergantikan ya, bukan habis ya, bisa tergantikan oleh AI. Betul. Dan value yang paling tinggi itu apa? Narasi, storytelling. Karena itu yang AI nggak bisa. AI nggak bisa. Iya. Jadi teman-teman dengerin ini. Yang mengatakan itu siapa? CEO-nya Google sendiri. Iya. 40%, gila, bisa bayangin ya? Karena AI akan bisa mengcopy apa yang dilakukan manusia. Betul. Tapi apa yang diciptakan sama manusia enggak. Iya. Kan belum ada. Kalau kita bikin baru nanti dia bisa nyontek. Gitu. Bisa nyontek. Yes. Jadi bedanya sekarang sama dulu adalah kalau dulu kita bisa nyontek-nyontek aja dan itu kayaknya punya kita. Sekarang bisa dilakukan sama AI. Yes. Nah, kalau sekarang harus keep on inventing berarti ya. Yes. Ya, ya orang-orang kayak lu sih diuntungkan. Iya. Tapi banyak yang resah juga ya. Orang-orang yang banyak yang resah. Gimana ya? Maksudnya kayak sekarang harga semakin murah. Oh ya. Karena otomatis bisa tergantikan kayak gitu, mulai nggak dipakai. Iya. Gitu. Tapi misalnya kalau kita ngeliat dari kacamata seorang fotografer atau pengkarya aja, kita akan menjadi egois. Kenapa? Karena apa yang bisa dihasilkan oleh AI itu bukan hanya di gambar aja ya, tetapi bukan di handphone nulis atau, tapi dia juga memecahkan, nge-crack masalah-masalah crucial ya, misalnya di kesehatan, bagaimana dia bisa nge-breakdown protein untuk bisa mengetahui apa ya, menyembuhkan penyakit. Iya, cara distribusi yang tepat. Iya kan? Itu pakai AI itu. Misalkan contohnya ada meteor besar yang ke arah bumi yang mungkin dalam berapa ratus tahun lagi itu membinasakan umat manusia, itu juga bisa coba udah dihitung dari sekarang. Pakai AI itu. Proyeksinya udah bisa dilihat, kemungkinan bisa dilihat, Dan dalam waktu singkat jadi semua. Bisa, ini antisipasinya apa? Iya, betul. Gitu kan? Betul. Makanya mau milih AI tetap jalan atau umat manusia binasa. Itu aja sih. Iya kan? Iya, betul. Mungkin 40% yang mungkin bisa dibilang kayak gini ya, 40% pekerjaan lama itu bisa digantikan sama AI. Iya. Tapi sebagai manusia kan kita sudah berabad-abad membuat bidang pekerjaan yang baru. Betul. Selalu ada yang baru gitu. Selalu ada yang baru, selalu ada yang tidak bisa AI kerjakan. Dan gue selalu percaya bahwa manusia pada akhirnya menemukan jalannya. Itu sih. Iya sih, apapun yang terjadi kita kan kayak kecoa. Iya. Nyelip sana sini. Ya. Siapa sih yang mau tinggal di mana, Greenland misalnya, Iceland gitu misalnya, sedingin itu gitu. Tapi kita nemu tuh caranya buat hidup di situ, ada populasi di situ. Kok terpaksa bisa aja kok. Iya, bisa. Dan sekarang udah nggak terpaksa. Sekarang malah jadi tempat wisata malah ke sana gitu kan. Iya kan. Disuruh tinggal mau nggak lo di sana? Ya tapi ada orang-orang di sana yang maunya tinggal di sana, nggak mau keluar. Kan ada kayak begitu juga makanya kan. Ya manusia luar biasa. Bagaimana cara manusia bisa beradaptasi, dan AI itu salah satu buatan manusia juga yang membantu kita sendiri untuk beradaptasi sebetulnya. Ya kalau misalkan gue ditanyain lo mau lahir sebagai apa, gue pengen lahir sebagai scientist kayaknya deh. Beneran ya, gila beneran. Melihat kecepatan perkembangannya itu makin lama kan kayak naik cepat sekali gitu. Sekarang sangat cepat. Bahkan lapangan pekerjaan, kalau dulu tuh lapangan pekerjaan tuh gesernya itu pelan-pelan. Kalau sekarang drastis. Gila, drastis banget. Nah, gue mau nanya lo nih, maaf ya. Sekarang ada banyak pengangguran. S1 pengangguran lo ya. Oh iya. Ini gue nanya lo nih. Menurut lo gimana? Ini memang keadaan dunia memang baru. Ya memang ada baik-baik perubahan saja. gitu. Perubahan. Tapi menurut lo sendiri bagaimana? Itu ada banyak sekali ya yang mesti dilihat ya sudutnya ya. Maksudnya ada banyak cara untuk melihat seperti itu. Cuman sebetulnya kalau mau dibilang pengangguran, Indonesia bukan salah satu tempat yang sulit sebetulnya buat cari kerja. Ya kan?
Setuju ya? Kan? Aneh kan? Karena kita pasti merasakan, lu pasti ngerasain nyari orang itu tidak gampang. Tidak gampang, nyari orang nggak gampang. Iya. Gue mau nanya lo, ada orang di Indonesia yang nggak punya duit dan kelaparan apa nggak, kecuali di Papua ya? Ya sebetulnya kalau mau dihitung ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Mati karena nggak bisa makan ada nggak? Itu nggak tahu. Tapi kemungkinan ada. Ya? Cuma setiap negara pun ada yang kayak begitu. Ya kecuali kalau kecil banget kayak Singapura ya. Tapi menurut gue, maaf ya kalau gue salah ya. Mereka kok nggak bisa kerja ya S1 ya? Pertanyaan gue itu adalah betul, ini betul. Apakah satu inisiatif mereka atau apa? Karena apa? Gue pernah lo ngemper jualan di pinggir jalan. Gue pernah lo melakukan apapun yang halal nih ya gue ya. Agar gue bisa makan gitu loh. Gue makanya gue bukan apa, tapi kayak bertanya kenapa kok kayak gini. Padahal manusia di Indonesia banyak, jalanan masih macet, ekonomi masih berputar. Iya, jualan motor masih kencang. Masih kencang ya. Iya kan? Orang masih jualan motor terus. Ya mungkin globalnya ini baru berubah ya, tapi kayaknya sih gini ya, kayaknya mungkin karena standarnya balik ke normalnya, yang dianggap normal itu seperti apa. Ini yang dianggap normal dari awalnya, yang gue dari dulu juga udah nggak terlalu setuju sebetulnya. Yang dianggap normal adalah sekolah, lulus, kerja sama orang. Lo gak normal kan melakukan ini. Sebenarnya kan lo menghadapi banyak resistensi kan. Iya betul, iya benar. Because you believe in something. Iya, itu kena resistensi luar biasa. Luar biasa memang keren. gitu. Ya di situ kita melihat kalau kita mau berusaha sebetulnya ya banyak cara. Bahkan lebih honest, teman gue di negara tetangga bilang ternyata Indonesia itu lebih gampang sebetulnya kalau mau survive. Gojek dan kawan-kawan itu aktif gitu. Lu bisa nyetir motor, udah sip. Lu nggak bisa beli motornya, bisa sewa motornya. Masih dapat untung gitu. Mau kerja apa nggak mau kerja, tinggal gitu doang masalahnya. Sementara di negara lain banyak yang nggak punya. Iya. Opsinya nggak ada, opsinya nongkrong di Departemen Tenaga Kerja. Betul. Gitu. Gue kayak gini deh contohnya, Santosuru mau keren banget ya Santosuru. Nah itu luar biasa kan? Iya kan, nggak gengsi. Nah masalahnya tuh gengsi apa enggak? Ini masalahnya nih, gengsi enggak nih? Gitu. Kalau gengsinya dipakai, ya susah memang. Ya emang repot. Saya harus mengerjakan seperti ini gitu. Padahal kalau menurut gue ya, apapun yang dikerjakan, kalau lu adalah ahlinya di situ, selama ini positif ya, itu pasti ada duitnya sih. Pasti ada duitnya. Apapun itu, selama lu ahlinya di situ. Artinya nasihat untuk teman-teman mengerjakan satu hal tapi spesifik atau bisa semua hal. Ya. Kalau zaman sekarang sih satu yang spesifik. Satu spesifik. Iya. Konten kreator pun kalau ditanya sampai sekarang itu tanya, mestinya gimana gue? Niche. Niche yang dikerjain mestinya. Kenapa? Yang gede-gede udah ada yang punya semua. Lu nggak akan bisa naik ngambil tempatnya yang besar-besar itu kalau lu nggak mulai dari niche. Kelokalan lagi. Apa yang salah satunya partnya adalah kelokalan. Iya. Kelokalan itu luar biasa memang. Salah satu part adalah kelokalan. Misalnya Jagat bisa ngebahas soal produk macam-macam di Indonesia dapat, semuanya bisa nonton. Tapi kalau ada yang bisa bikin dengan di Sumatera Utara pakai bahasa Batak gitu misalnya, ya beda. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak kan masalahnya? Marketnya luar biasa. Marketnya juga. Iya. Di Kalimantan mau pakai bahasa Banjar, kenapa tidak? Bisa banget gitu. Ada kedekatan di situ, bisa menjelaskan lebih analogi, bisa lebih masuk. Salah satu trik untuk menjelaskan adalah analogi selalu kan. Kalau kamu nggak ngerti ini, berarti coba pikirkan ini. Nah, begitu analogi itu dibawakan secara kedaerahan, kelokalan, ya kena itu pasti. Kena gitu, pasti kena. Yang kita yang di Jakarta susah, nggak akan bisa langsung dapat gitu analoginya gitu. Iya betul. Ya itu balik lagi, mau dikerjain apa enggak? Kadang-kadang lihatnya terlalu ke atas terus gitu loh. Iya. Ya kan? Wah saya mau seperti yang itu. Iya, tapi dia kan mulai dari bawah. Iya betul. Dia nggak langsung di situ gitu. Dia mulai dari bawah. Ya banyak hal yang bikin gue lihat akhir-akhir ini memang kok ya susah ya dapat pekerjaannya, susah ini. Banyak orang juga yang mempertanyakan kayak saya lulusan S1 mau kerja kok dibilangin harus ada pengalaman kerja dulu. Kan saya baru lulus. Iya. Itulah sebabnya aktif lah pada saat kuliah kan itu. Iya.
Aduh bingung. Ada magang, ada apa gitu. Wah kan ribet begini-begini. Ya itulah sebabnya kenapa ada yang menang. Kenapa dia tiba-tiba bisa masuk, dia bisa dipilih ketimbang kalian itu yang nggak punya pengalaman kerja, ya itu. Again masalah etos kerja, masalah pola pikir, masalah apa yang dianggap sebagai normal. Gitu. Gua nggak bilang jangan kuliah ya, jangan gitu. Enggak, itu acuan dasar yang luar biasa bagus. Iya, terstrukturnya ya, belajar gitu struktur di situ. Kalau belajar di YouTube juga oke, tapi kan kadang kita kehilangan strukturnya step by stepnya itu. Step by stepnya strukturnya gimana gitu. Terus cara berkomunikasi dengan orang lainnya juga beda kan pas kuliah, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman, interaksinya beda. Belajarnya beda di situ. Itu tetap harus dapat, tapi ya sekarang seperti yang lu bilang harus ekstra lagi. Karena tadi 40% udah mau hilang nih. 40% belajar baik-baik ya. Belajar AI baik-baik. Pelajari AI itu jangan dimusuhin, dipelajari, dipakai kalau perlu. Lo kemarin jalan-jalan ke Eropa, tidak terencana, karena tiba-tiba ada waktu kosong. Kemudian lo ngetik. Saya ada di kota ini, saya tanggal sekian harus sudah di kota sana. Saya sukanya pemandangan, saya sukanya bukan kota. Saya tidak mau naik taksi, saya maunya naik kendaraan bis aja gitu, yang murah aja. Kemana? Keluar itinerary-nya, jebret, gue garuk-garuk kepala. Bisa ya kayak good begini. Good idea, gue akan melakukan itu. Itinerary keluar Pak, terus tiba-tiba gue bisa jalan-jalan ke kota-kota kecil kayak Colmar, Egersheim. Dan itu bener pas lo kesana, oke, bener-bener cukup tepat yang seperti yang lo mau. Saya cuma pas nyampe ke situ, gue bilang alhamdulillah udah bukan zamannya film lagi. Gue nggak tahu gue mau ngabisin berapa roll di sini. Iya, lo bawa kamera beneran atau pakai smartphone? Pakai handphone. Oke. Pakai handphone. Salah satunya yang di depan lo itu. Oke. Gue tes yang itu gue tes lagi di Colmar, waktu itu di Colmar. Ya. Lagi di Colmar. Nice. Terkaget-kaget gue. Wah bisa begini. Bisa begini gitu. Dan itu gue agak nakal sebetulnya. Apaan? Karena gue pegang sebelum boleh dipegang kan. Jadi gue pegang duluan. Oke. Gue belum boleh posting. Oh gitu. Tapi gue udah keburu foto. Gue mau posting. Terus lo tahan ya? Ya watermarknya gue buang dong. Jadi gak pakai watermark kan. Gue upload terus diem aja gitu. Gue upload, keren. Iya keren. Iya keren. Gue buang semuanya, cuma fotonya naik gitu kan. Ya udah nggak bisa dicek itu apa gitu kan. Ya, jadi nggak ketahuan itu foto apa. Tapi keren bener gitu. Kan maksudnya kayak lo bawa ini kayak handy, kayak misalkan kesehari. Maksudnya kayak lo nggak butuh ya ribet. Maksudnya kayak lo masukin kantong aja udah apa gimana? Iya, masukin kantong. Dan begitu gue mau share langsung tutup share gitu, gampang gitu. Dan gue lagi nge-review dia juga sekalian kan. Ya udah kumpulin anak-anak, gue upload foto-fotonya taruh di drive biar anak nanti kalau buat bikin video B-rollnya udah jelas foto-fotonya. Ya sangat mudah sekali. Sangat mudah. Tapi ya memang jadinya kamera, ada banyak orang nanya tuh kenapa kamera penting banget sih buat handphone kan sebetulnya yang penting performance-nya aja, yang penting RAM-nya aja, yang penting storage-nya aja. Kayaknya nggak bisa ya. Udah jadi satu semua. Udah jadi satu semuanya gitu. Kamera tuh udah jadi satu di ini dan itu yang dulu dibilang kan kamera yang terbaik itu yang mana? Yang lu pegang di tangan. Iya. Karena itu yang bisa langsung dipakai gitu. Kalau zaman dulu kan kita ngomong kayak begitu buat yang megang kamera pocket gitu kan. Kalau gue beda. Atau gimana? Kamera yang bagus yang mana Ton? Yang tergantung budget lo berapa. Iya juga. Bener. Jangan sampai ngutang-ngutang jangan minta bokap nyokap lo minta tambahin berapa puluh juta. Iya, jangan maksa. Buktiin dulu aja. Iya betul. Buktiin dulu. Lah, lo juga dulu ganti dari D70 ke EOS One kan gara-gara permintaan klien kan? Iya. Tapi kan pas gua ada kerjaan ada duitnya. Iya. Tapi nggak punya, ya udah. Iya, D70 aja. D70 gitu. Yang mampu aja dulu. Kayak misalkan sekarang lo mau masuk fotografi, sikat bro, silakan kayak gitu. Pakai kamera apa? Lo belum mampu, pakai smartphone dulu. Nggak apa-apa. Smartphone dulu, lo tajamin dulu insting lo semua sampai lo bener-bener berpikir, gue memang bener-bener suka foto, mau serius lagi, barulah lo usaha tuh. Iya, kalau mau pakai mirrorless ya apa ya kan daripada lo beli
di awal tadi mungkin euforia aja, suka fotografi, tapi akhirnya ngejogrok di lemari kayak gitu. Videografi belum gitu kan? Apa? Menurut lo gitu juga gak sih? Apanya? Kalau buat videografi, kan lo juga udah ngedirect buat video-video juga. Oh iya, sekarang maksudnya kayak apa? Anak-anak yang masuk video tuh banyak banget, kadang udah head to head sama foto lagi. Iya. Dan apa ya sekarang? Tadi barusan sama tim gue juga ngomong, kamu mau apa kedepannya, mau ngapain? Saya pengen motret, Mas. Oke. Kenapa nggak video? Kenapa? Karena sekarang kan orang lebih connect itu kalau ada audio sama visual, karena bisa lebih bernarasi dengan langsung dengan baik. Makanya trennya kan cukup kencang banget video sekarang. Tapi dia emang mau foto. Makanya beda-beda, tapi nggak apa-apa ya. Ya kan kita belajar video itu sama juga kayak fotografi, kayak cuman sebatas ngerubah mood itu aja. Walaupun banyak hal secara konsep, tapi kayak gitu. Tapi walaupun banyak hal yang harus lebih dipelajari lagi. Iya, gitu, ada tambahan lagi. Sama, tapi kayak gue kasih tauin kayak gitu juga. Ya pakai handphone dulu aja, nggak apa-apa. Iya kan hebatnya. Kalau zaman dulu kan masalah kita dengan motret adalah kalau pakai film kita bicara gelap terang dulu nih. Bisa terang dulu apa enggak nih, bisa fokus dulu apa enggak nih. Taunya kapan? Nanti kalau dicetak. Atau kalau dicuci lah paling enggak Makanya kita belajar teknis, untuk ke situ kita belajar teknis dulu kan. Logikanya bagaimana, hitungannya kayak gimana. Iya. Dan itu buta sebetulnya. Walaupun kita melihat, tapi itu ya untuk hasilnya jadi seperti apa buta. Kita enggak tahu loh kalau kameranya ternyata plane-nya kegeser dikit terus jadi burem. Karena dia pernah jatuh kegeser, terus tiba-tiba nggak pas fokusnya, kita nggak tahu. Pernah satu roll tuh berantakan, tutupnya kebuka tuh Leica gue, buka lagi, tutup lagi, kerjaan lagi. Nah kan itu, kalau zaman dulu kan begitu ya, kalau sekarang kan enggak, what you see is what you get. Langsung. Bahkan makin banyak handphone yang kita baru membidik aja udah tahu hasilnya tuh ya begini. Iya. Pakai kamera dulu, zaman dulu DSLR. Kita ngintip aja itu belum tentu hasilnya seperti itu kan. Oh iya, layarnya kan beda banget ya. Layarnya kan beda. Kecil, kemudian pixelnya juga nggak rapat gitu loh apa ya. Iya, sebelumnya malah kan kita lihat fisiknya secara optikal. Kita jepret baru kita lihat hasilnya kan. Ya, optikalnya aja kita tuh udah beda sama kita jepret lihat hasilnya. Beda banget. Itu udah beda, ya kan. Kalau sekarang baru nunjuk begini, ini udah bener nih hasilnya begini. Ya udah jadinya kayak gitu. Jadi begini ntar nih. Gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi ya pakai ini dulu aja paling gampang buat belajar. Oh iya banget. Karena komposisi ya kan. Itu posisi, kontrol apa ya posisi lah segala macam, lighting itu jauh lebih penting sekarang kayaknya. Jadi nggak kayak zaman dulu. Tapi masih ada bro, maksudnya kayak fotografer dengan dengan tren yang dia mau ya fotografi itu harus pakai kamera yang benar, harus belajar teknis, masih ada. Kalau gue mah, gue di sisi yang nggak apa-apa kayak gitu loh, maksudnya kan. Lo kok kayak gitu mas? Ya kan mau belajar cuma untuk hobi, lucu-lucuan, nggak apa-apa, ngapain lo belajar serius-serius? Lo nggak tahu fotografi nggak mati juga kan? Ya betul. Walaupun gue sering bilang sekarang. Fotografi, kemampuan mengedit foto dan video itu udah harusnya masuk requirement kayak zaman dulu orang kalau mau masuk kerja dibilang requirementnya bisa Microsoft Office. Iya. Kayaknya sekarang udah harus masuk juga itu. Iya, karena walaupun ada orang bilang bahwa ngedit kalau misalkan ngambil fotonya beda. Iya. Tapi sekarang udah jadi satu. Karena itu tentang presentasi. Iya. Presentasikan karya kita mau kayak gimana. Betul. Itu ya kita bikin PowerPoint isinya apa? Iya betul. Ya kan, isinya apa, nyusunnya bagaimana, ceritanya gimana. Iya. Nah itu panjang tuh kalau mau cerita kayak begitu. Ada foto yang harus di kanan, ada foto yang harus di kiri. Nah itu panjang lagi tuh. Panjang gak kelar-kelar nih gitu. Gak kelar-kelar, itu ada rasa, ada segala macam, keren. Tapi ya itu salah satu hal kenapa gue ngundang lo, gue pengen ngasih lihat nih di audiensnya Jagat. Antoni Ismail tuh seperti ini. Makasih udah diundang ke sini. Dan memperkenalkan juga Kelas Pagi lo yang dari dulu gue sangat admire itu. Itu luar biasa. Makasih banget. Gitu. Jadi gue rasa yang sekarang juga harus pada tahu gitu. Bahwa
bertahan dari zaman dahulu, zaman film sampai ke sekarang itu juga nggak gampang sebetulnya. Butuh keterbukaan pikiran ya. Yes, ya adaptif, kan? Harus adaptif ya. Gue gak mau jadi orang tua yang tau gak sih nyebelin, tau gak sih? Iya. Oh dikit-dikit marah, dikit-dikit gak ngerti kayak gak gitu terima. Kan. Gue gak terima bener. Gue mau selalu terkoneksi dan bisa empati dengan teman-teman sekarang. Iya. Ini ngomong teman-teman loh, padahal umur udah berapa sekarang? 49. Ininya gak usah dibohongin ya. Gak usah dibohongin bener. Gak usah dibohongin. Oh my god. Itu dia makanya. Jadi untuk bisa beradaptasi dari zaman dahulu kala, ya kan, nggak lucu sih sebetulnya. Kalau gue ngelihat, wah, ini Anton Ismail dulu motret buat L'Oreal, motret buat Levi's, terus sekarang bingung mau motret apa. Gue nggak bingung. Nah, lo nggak bingung kan? Gak bingung. Itu yang apa ya? Yang jadi moral of the story kali ini, bahwa adaptasi itu penting, gitu kan. Terus apa? Cara pikir, pola pikir yang lu bawa itu juga penting. Itu satu mau gue tambahin. Apa tuh? Tadi lo tanya, sekarang gue nggak bingung mau motret apa. Kalau ada kerjaan, gue mau motret untuk orang. Kalau nggak ada kerjaan, ngapain gue bingung? Gue motret yang ada di depan gue, ide-ide gue. Iya kan, jangan berhenti. Maksudnya kayak nggak ada yang hire lo. Masa lo mau diem aja? Nah iya betul. If you believe in something, keep doing it. Di situ nanti orang akan melihat orang ini bukannya passionate. Selalu gue tanya ke teman-teman ngeliatin foto, gue selalu tanya what do you believe in? Sampai sekarang lo melakukan ini, ya kan? Lo passion motret, iya, oke. What do you believe in? Sampai lo motret sampai sekarang. Makanya itu kan itu bukan sesuatu yang harus dijawab saat itu, tapi bener-bener pikirin deh. Lo pikirin deh kayak gitu. Makanya ada kerjaan, nggak ada kerjaan, ada kerjaan. Lo tetap melakukan itu because you believe in it. Itu keren. Oke, kalau gitu sepertinya sudah cukup lama kita ngobrol. Udah 1,5 jam. Oh my god. Tapi thank you banget udah mau datang, udah mau sharing, yes, udah mau cerita, udah mau terbuka ada apa aja yang pernah terjadi gitu kan. Biar ada pencerahan lah buat teman-teman yang nonton juga. Iya, gue terima kasih juga. Tadi ternyata gue pikir di sini kayak gue ditanyain, gue yang jawab, terus ternyata lo cerah juga omong. Jadi gue bisa belajar dari lo juga gitu loh. Kan kita ngobrol. Ngobrol ya. Kita ngobrol aja. Jadi kayak gitu ya podcast ya. Oke, siap. Berarti gue gak harus diem doang gitu. Gak harus diem doang, beda. Siap. Ini bukan wawancara Pak. Oke. Kan yang dimain sama teman-teman itu bagaimana kalau 2 orang ngobrol. I see. Itu ikutan nongkrong bareng. Ikutan nongkrong. Ikutan nongkrong bareng. Sebenarnya lebih ke arah situ. Oke. Gitu. Gue pakai itu. Makasih gue udah dapat insight-nya karena ntar lagi gue akan coba buat dia ngobrol. Nah, toh dia mau bikin podcast juga. Gue akan suka untuk ngobrol. Gue gak kebayang nih Anton bikin podcast. Mau seliar apa? Nah, nanti kita lihat. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Terima kasih udah lihat. Semoga tercerahkan dengan podcast kita kali ini. See ya. Bye. Thank you.